Kumpulan soal-soal IPA kelas 9 semester 2, Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan. Sebelumnya, tolong bantu kami dengan menekan tombol subscribe. Pertanyaan nomor 1. Tanah yang memiliki ukuran partikel sangat kecil, sulit ditembus air, dan tidak terdapat campuran pasir dan batuan disebut tanah A. Tanah liat. B. Tanah liat berpasir. C. Tanah lempung. D. Tanah lempung berpasir. Nomor 2. Plastik merupakan bahan yang banyak digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti sebagai pembungkus makanan, minuman, dan lain-lain. Tetapi penggunaan plastik memberikan masalah karena plastik sulit terurai oleh mikroorganisme tanah, sehingga mengganggu kualitas tanah. Tindakan bijak yang dapat dilakukan dalam penggunaan plastik adalah A. Membuang plastik ke sungai atau ke lautan agar tidak mencemari tanah. B. Membakar plastik kemudian menguburnya agar memudahkan organisme tanah mengurai bahan plastik yang sudah terbakar. C. Menerapkan sistem reduce, recycle, dan reuse dalam menggunakan bahan plastik. D. Mengubur plastik ketika sudah tidak digunakan. Nomor 3. Kemampuan mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satu pemanfaatan kemampuan tersebut adalah A. Penyulingan untuk memisahkan campuran. B. Pembuatan pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman. C. Fermentasi untuk membuat makanan baru. D. Pengikatan nitrogen untuk kesuburan tanah. Pertanyaan nomor 4. Pori-pori tanah berguna untuk pertukaran udara dalam tanah. Kelompok organisme tanah yang berperan dalam pembentukan pori-pori tanah adalah A. Bakteri, jamur, dan lipan. B. Cacing tanah, kaki seribu, dan jamur. C. Cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. D. Cacing tanah, jamur kapang, dan akar tanaman. Nomor 5. Bagian tanah yang berperan dalam menjaga kelembapan tanah adalah A. Air. B. Mineral. C. Humus. D. Batuan. Pertanyaan nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Sekelompok anak bermain sepak bola di lapangan. 2. Bakteri nitrobakter akan mengubah nitrit yang berasal dari sisa organik menjadi nitrat. 3. Akar tanaman di dalam tanah bergerak menuju air. Pernyataan-pernyataan di atas membuktikan peran tanah sebagai A. Pemberi struktur tanah. B. Tempat aktivitas. C. Penyedia dan penyaring air. D. Penyedia mineral. Nomor 7. Organisme dalam tanah dapat berperan sebagai pembersih zat-zat kimia seperti herbisida yang masuk ke dalam tanah. Mekanisme organisme tersebut dalam membersihkan tanah dari polutan adalah A. Memakan zat kimia polutan, kemudian menguraikannya menjadi lebih sederhana. B. Zat polutan dalam tanah akan dibersihkan oleh air hujan. C. Cairan kimia akan dialirkan ke dalam pori-pori tanah. D.
senyawa kimia dari tanah akan bercampur dengan tanah. Nomor 8. Perhatikan beberapa komponen di bawah ini. 1. Air. 2. Humus. 3. Bakteri. 4. Jamur. 5. Batuan. Komponen organik yang menyusun tanah adalah A. 2, 3, 4. B. 2, 3, 4, 5. C. 1, 2, 3, 4, 5. D. 1, 2. Pertanyaan nomor 9. Sifat fisika tanah yang mudah dilihat untuk mengetahui kesuburan tanah adalah A. Keasaman tanah. B. Kandungan koloid tanah. C. Warna tanah. D. Suhu tanah. Nomor 10. Seorang siswa melakukan sebuah percobaan dengan mengambil segenggam tanah dari kebun dan pasir. Tanah kebun diletakkan di dalam gelas mineral, begitu pula dengan pasir. Kedua gelas berisi tanah dan pasir tersebut ditutup rapat, kemudian diletakkan di bawah sinar matahari. Dia juga mengambil sebuah gelas mineral yang kosong dan ditutup rapat lalu diletakkan bersama kedua gelas yang berisi tanah kebun dan pasir. Setelah beberapa menit, gelas berisi tanah dan pasir terdapat embun penutup gelas dan dinding gelas. Sedangkan gelas yang kosong tidak terdapat embun. Percobaan tersebut membuktikan peran tanah sebagai A. Habitat mikroorganisme. B. Penyedia mineral. C. Tempat kegiatan seluruh makhluk hidup. D. Penyedia dan penyaring air. Nomor 11. Jasad makhluk hidup yang telah mati akan diuraikan oleh organisme tanah menjadi butiran-butiran tanah. Butiran-butiran tanah tersebut akan membentuk tekstur tanah. Berdasarkan pernyataan tersebut, peranan organisme tanah adalah A. Organisme tanah berperan menyediakan nutrisi tanah. B. Organisme tanah berperan dalam pembentukan tekstur tanah. C. Organisme tanah berperan dalam mereaksikan materi organik dari jasad makhluk hidup. D. Organisme tanah berperan dalam menguraikan polutan tanah. Nomor 12. Mikoriza yang menempel di akar kacang-kacangan dapat menambah kesuburan tanah. Peran bakteri terhadap kesuburan tanah adalah A. Mengikat nitrogen bebas dari udara. B. Meningkatkan kandungan air dalam tanah. C. Memecah molekul anorganik dari bahan organik. D. Menguraikan sisa organik di sekitarnya. Nomor 13. Ketika mencangkok, batang dikelupas kulitnya lalu dibungkus tanah dan plastik. Kemudian plastik tersebut dilubangi. Tujuan pelubangan tersebut adalah A. Memudahkan penyerapan sinar matahari. B. Memudahkan penyerapan air dan aerasi tanah. C. Mempercepat pertumbuhan batang yang dicangkok. D. Melindungi batang dari bakteri yang merugikan. Nomor 14. Bakteri nitrobakter terdapat di dalam tanah mampu menguraikan senyawa kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi nitrat. Nitrat merupakan senyawa yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan.
Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu peran organisme tanah adalah A. Sebagai pengurai bahan-bahan organik, B. Sebagai pemberi tekstur tanah, C. Sebagai pereaksi kimia dalam tanah, D. Sebagai pengurai polutan tanah. Nomor 15. Jenis batuan yang merupakan penyusun tanah adalah A. Batuan organik, kerikil, dan batuan buatan, B. Sedimen, batu kali, batu gajah, C. Batu koral, batu akik, dan batu mulia, D. Sedimen, metamorf, dan batuan beku. Nomor 16. Tanah dibentuk dari proses pelapukan batuan. Peristiwa yang terjadi saat pelapukan batuan secara mekanik adalah A. Pemecahan struktur kristal mineral penyusun batuan, B. Organisme tanah mengeluarkan zat tertentu yang akan bereaksi dan memecah kandungan mineral batuan, C. Perubahan bentuk dan ukuran batuan menjadi lebih kecil, D. Terjadi proses oksidasi, hidrasi, dan karbonasi pada batuan. Nomor 17. Berikut ini beberapa jenis tanah. 1. Tanah lempung. 2. Tanah liat. 3. Pasir. 4. Tanah lempung berpasir. Tanah yang dapat digunakan untuk media tanam adalah A. 1 dan 4, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Nomor 18. Seorang petani cabai dalam usaha meningkatkan produksi cabainya menggunakan pupuk urea plus ZA yang mengandung nitrogen. Dampak yang akan terjadi jika penggunaan pupuk terus dilakukan adalah A. Kondisi tanah menjadi asam karena banyaknya ion hidrogen yang dilepas ke dalam tanah sebagai akibat penyerapan amonia oleh akar tanaman. B. Kondisi tanah menjadi asam karena pelepasan ion hidroksida sebagai akibat penyerapan amonia oleh akar tanaman. C. Tidak akan memberi pengaruh apa-apa terhadap tanah. D. Jumlah organisme tanah semakin bertambah sehingga tanah semakin subur. Nomor 19. Kelompok kation dalam tanah yang merupakan nutrisi bagi tumbuhan adalah A. Kalium, nitrat, dan sulfat, B. Nitrat, kalsium, dan magnesium, C. Nitrat, fosfat, dan sulfat, D. Kalium, kalsium, dan magnesium. Pertanyaan nomor 20. Keasaman tanah atau pH merupakan salah satu indikator kesuburan tanah. Besar pH tanah yang subur dan ideal bagi pertumbuhan organisme tanah adalah A. 7, B. 1, C. 4, D. 11. Nah teman-teman, demikian tadi soal-soal IPA kelas 9 semester 2. Terima kasih telah menonton video-video dari kami dan tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih.